nampaknya dilakukan terhadap Edgar M. Aranda. Marcio Souza. Masih Souza coba melewati dua pemain Persiba Balikpapan dan Iya, gol! kita lihat. Akhirnya Agustiar Batubara mampu membuktikan bahwa dia bisa menjebol gawang Denny Marcel. Ya inilah sebuah kelebihan dari seorang Marcio Souza. Kita lihat beberapa kawalan dilakukan ketat terhadapnya, tapi dia dengan jeli melihat kosongnya seorang Agustiar di tengah dan memberikan bola crossing yang baik dan penyelesaian yang baik dilakukan oleh Agustiar dengan mengunggulkan mencetak gol 1-0 buat Persela Lamongan. Sebuah umpan yang pendek dan begitu terarah diselesaikan dengan baik oleh seorang Agustiar Batubara. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan. Iya, kita juga melihat bagaimana lini pertahanan dari Persiba yang begitu rapuh. Kita lihat tadi bagaimana M. Taufik ya yang sebenarnya lebih dekat kepada pergerakan dari Agustiar. Ini seharusnya bisa lebih jeli dalam duel 1 lawan 1 Souza dan juga Muhammad Sobran. Dan kali ini Souza terjatuh. Ya, cukup kewalahan. Kita lihat bagaimana pemain belakang Persiba mencoba untuk menghentikan laju Marcio Souza. Bahkan seorang Muhammad Sobran harus melakukan pelanggaran. Situasi seperti ini. Kembali peluang Marcio Souza dan berbahaya. Masih Persela Lamongan. Fabiano. Kali ini kanda serangan Persela Lamongan. Persiba Balikpapan mencoba melakukan serangan balik. Cepat kita lihat Pepito. Langsung ke kotak penalti. Masih cukup tangguh Fabiano. Halau pergerakan yang dilakukan oleh T.A. Musafri. Kali ini Persiba Balikpapan. Ya, saya pikir ini adalah tugas ekstra bagi seorang kapten Ferry Laala. Kita tahu Ferry Laala pemain belakang yang cukup berpengalaman. Sebuah gol yang tentunya sangat mengagetkan Denny Marcel. Bagaimana jaga gawang Persiba ini nekat untuk membuktikan ke Persela Lamongan bahwa mereka salah telah membuang dirinya. Barang ke dalam bagi Persela Lamongan. Agustiar Batubara. Malah Jordan yang dituju. Oh, maksud kami Hamzah Reza. Agustiar Batubara, pendek saja kepala Jordan, kembali ke Agustiar Batubara. Kurang cermat kontrol, lepaskan umpan Agustiar Batubara dan masih Persela Lamongan. Iya. Sebuah tendangan yang cukup keras, masih bisa dihalau oleh Denny Marcel. Ya, kembali kita melihat bagaimana serangan yang begitu apik ya. Kita lihat disusun dengan baik oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Tommy Rifka. Dan lagi-lagi Bung, sebuah peluang yang sangat berbahaya. Belum bisa dimaksimalkan oleh Fabiano. Ya, kita lihat di situ sangat bebasnya seorang Fabiano untuk melakukan sebuah heading ke gawang. Tidak adanya gangguan. Kita lihat hanya saja bola jauh di atas mistar gawang. Peluang pendek saja ke Agustiar Batubara, melepaskan umpan ke kotak penalti, kembali Jimmy Suparno dan Souza. Ya, kita lihat lagi bagaimana begitu bebasnya ya pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dua pemain, ada Jimmy Suparno, ada Marcio Souza, ada tiga pemain Persiba Balikpapan di sana. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Muhammad Sultan. Hasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persiba Balikpapan. Jesus langsung dan berbahaya. Sebuah peluang emas diperoleh oleh Persiba Balikpapan menerima umpan dari De Jesus.
heading T.A. Musafri. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh T.A. Musafri masih bisa dihalau oleh Denny Tarkas. Ya, kita tahu begitu berbahayanya seorang Musafri apabila diberikan kesempatan. Musafri pemain salah satu Melalui penyerangan, saya kira upaya-upaya bola-bola mati ini memang bisa mereka manfaatkan. Oh, kita lihat. Cepat kita lihat serangan balik Persela Lamongan, gagal Marcio Souza. Lewati Firly Lala tadi. Hamzah Reza, Pala Jordan, masih ada Dadik, dan Agustiar Batubara kembali memperoleh peluang emas. Kali ini gagal diselesaikan dengan baik, masih terbang jauh di atas Mister Gawang Denny Marcel. ya inilah satu Maulana jauh ke depan, yang dituju adalah T.A. Musafri. Bali kali ini wasit melihat bahwa T.A. Musafri jatuhkan Denny Tarkas. Iya, tapi Dapatkan tampaknya peringatan, Bung. iya, tampaknya memang bukan sebuah pelanggaran yang berat ya. Artinya sebuah pelanggaran yang harus dihukum. Ya, saya melihat selama pertandingan sudah berjalan 28 menit, belum adanya passing-passing daerah yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah maupun belakang dari Persiba untuk seorang T.A. Musafri. Kita tahu T.A. Musafri sangat... Dan, wow, nyaris saja, Bung. Sebuah keputusan yang begitu berbahaya dilakukan oleh Denny Marcel. Nyambut bola layang jauh di atas kepala Denny Marcel. Ya. Dalam gerak lambat kita lihat. Ya. Untung saja masih bisa ditip. Ya, saya teringat bagaimana ketika Ponario Astaman ketika di Stadion Gelora Bung Karno juga melakukan tendangan yang nyaris waktu itu justru membuat Denny Marcel dan juga Imade Mariawan. Keadaan badan bagi Denny Marcel cukup. Balik peluang Persela Lamongan. Nyaris saja Pala Jordan menerima umpan yang begitu matang dari Marcio Souza. Gagal dimaksimalkan oleh Pala Jordan. Lebar di sisi sebelah kiri gawang Persiba Balikpapan. Ya, lagi-lagi kita lihat kejelian seorang Marcio Souza dan ketidakegoisan. Lepaskan umpan jauh ke depan gawang. Masih lalu terarah ke Khairul Huda. Gagal lagi peluang yang diperoleh oleh Pepito. ya sebuah Babak pertama. Oh, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mio Dadik. ya jelas ini merupakan sebuah pelanggaran ketika Dadik tadi mencoba untuk menahan laju dari Epala, namun dengan sengaja dia menghalangi atau memegang kaki dari Epala. Saya kira pantas jika wasit Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning karena ini menghilangkan kesempatan dari seorang pemain untuk mencetak gol. Masih tetap melakukan tekanan dan akhirnya Jimmy Napitupulu menyudahi 45 menit pertama dengan keunggulan sementara bagi Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan 1-0. Sebuah hasil yang diperoleh melalui gol yang diciptakan oleh Agustiar Batubara pada menit kelima. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.